Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu judulnya tentang Smart Sluice Gate. Boleh dilanjut? Di kelompok kami yaitu ada Azhar Rivalda, Doli Riantama, saya sendiri, Vigo Azam Devitrah, dan Muhammad Adi. Selanjutnya, latar belakang kelompok kami yaitu pada saat sekarang dunia elektronika dan kontrol mengalami kemajuan yang sangat cepat. Teknologi elektronika juga turut memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia. Berbagai jenis peralatan yang telah dibuat oleh manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam menjalankan segala aktivitas, salah satunya untuk mengontrol pintu gerbang. Permasalahan pada penelitian bahwa pengoperasian pintu gerbang masih dilakukan secara manual, di mana membuka dan menutup pintu masih didorong sehingga sistem gerbang belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototipe pengembangan sebuah pintu bisa menjadi sebuah pintu gerbang otomatis yang dapat membuka dan menutup menggunakan sensor ultrasonik dan water sensor secara otomatis tanpa bantuan manusia. Selanjutnya, boleh rekan saya, Azhar. Oke, di sini kita menggunakan Arduino Uno R3 sebagai prosesornya atau sebagai otaknya. Terus selanjutnya ada motor shield 2 channel. Nah, di sini sebagai yang mengatur dari pergerakan dari motor DC. Lanjut. Selanjutnya sensor ultrasonik dia membaca ketinggian air. Selanjutnya ada water sensor, dia yang memberikan peringatan terhadap indikator lampu apakah air masih aman apa tidak. Selanjutnya motor DC di sini sebagai alat untuk membuka dan menutup gerbang. Selanjutnya ada baterai, di sini berfungsi untuk sebagai energi atau daya untuk menjalankan semua komponen. Selanjutnya, nah, alat dan bahan di sini kita menggunakan gear yang panjang, dia ditempelkan pada gerbang untuk membuka dan menutup. Terus ada akrilik, nah dia untuk gerbang. Selanjutnya ada lem lilin, dia di sini untuk menyambungkan semua komponen gitu, untuk menyatukan kayu-kayu sebagai sarana atau sebagai tempat air mengalir. Nah, selanjutnya ada skematik yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vigo. Selanjutnya kita masuk ke bagian skematik. Dapat dilihat ini adalah bagian skematik dari rangkaian kita buat. Lalu selanjutnya ada wiring. Nah, wiring ini dapat dilihat bahwa motor driver itu pinnya terhubung dengan pin digital, begitu pula dengan LED. Dia terhubung dengan pin digital, kecuali untuk water sensor. Dia terhubung dengan pin analog pada Arduino. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian flowchart. Nah, di flowchart ini, program pertama menginisiasi pin-pin di Arduino. Lalu, kondisi yang pertama, apakah tombol reset ditekan? Jika tidak, maka akan masuk ke sensor ultrasonik, membaca ketinggian dari permukaan air, dan sensor air membaca tegangan yang terimanya. Jika iya, maka program akan berakhir. Nah, di sini, kalau tegangan dari sensor air kurang dari 500, maka akan masuk kondisi A, yaitu akan muncul tulisan aman serial monitor. Nah, selain itu, LED hijau akan menyala. Lalu, jika tidak, akan masuk kondisi B, yaitu tegangan dari sensor air kurang dari sama dengan 635 dan lebih dari sama dengan 500. Dia akan masuk ke kondisi B, yaitu LED kuning menyala dan muncul tulisan siaga di serial monitor. Lalu, jika tidak, maka dia akan masuk ke kondisi C, yaitu jika tegangan air lebih dari 635. Nah, kalau ini dia akan menyala LED merahnya dan akan muncul tulisan banjir di serial monitor. Lalu, motor DC akan berputar selama 0,5 detik untuk buka pintu air. Jadi dia akan berputar ke atas, lalu akan berhenti. Nah, kemudian tegangan dari sensor air akan dibaca. Nah, kalau tegangan airnya kurang dari 500, maka dia akan masuk ke kondisi yaitu motor DC berputar 0,5 detik untuk menutup pintu air. Nah, kalau tidak,
maka dia akan baca nilai tegangan di sensor air sampai dengan kurang dari 500. Nah, setelah ini dia akan kembali ke kondisi reset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini kami menggunakan ultrasonic untuk di pin 8 sama pin 9. Lalu ini ada buat motor DC, buat motor drivernya, yaitu di 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu untuk pin water levelnya itu di analog 1, untuk LED merah di digital 10, LED berwarna oranye atau berwarna kuning itu di digital 12, dan LED yang hijau itu di digital 11. Lalu ini ada inisiasi untuk output dan inputnya. Setelah itu ini ada void tutup. Di sini void tutup ini berfungsi buat menutup si gate-nya. Lalu ini ada void loop utamanya di sini nanti jadinya si motor DC-nya akan dalam keadaan yang nggak bisa berputar. Lalu ini nanti scan dari si water level sensornya. Habis itu nanti si ultrasonic itu akan mendeteksi berapa ketinggian buat airnya. Nah, setelah itu apabila terdeteksi misalkan kurang dari 500 untuk water levelnya, maka akan aman. Lalu apabila di antara 500 dan 635 akan menampilkan siaga dan LED berwarna kuningnya menyala. Lalu yang selanjutnya ketika water levelnya itu berada lebih besar dari 635, maka akan menampilkan banjir dan LED merahnya menyala, lalu si motor DC-nya atau gate-nya itu terbuka gitu. Nah, setelah itu nanti balik ke void tutup yang ini. Nah, nanti karena void-nya berbeda, jadi harus dilakukan scan ulang buat si sensor water levelnya. Kalau terdeteksi kurang dari 500, baru si motor DC-nya menyala lagi untuk menutup si gerbangnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya nanti ada video demo untuk tugas besar yang telah kami buat.